Naruto, bangun! Teriakan sang kakak memecahkan semua peristiwa indah yang sedang terjadi. Ternyata semua itu hanya mimpi. Bagaimana itu bisa terjadi? Padahal kayak nyata. Nah, Naruto juga tahu bahwa Kak Cynthia yang menyukai Naruto di mimpi Naruto. Naruto bangun jam setengah 10. Apa? 9.30? Naruto langsung loncat dari tempat tidur dan langsung ke kamar mandi. Mimpi ketemu dengan Kak Cynthia membuatnya tertidur. Siapa itu Kak Cynthia? Ya, dia adalah kakak tingkat Naruto di kampus. Wajahnya bule, tapi cara dia berbicara Jawa banget. Dia adalah cewek paling cantik sejurusan, dan tentu saja banyak coba cowok yang mendekatinya. Naruto termasuk pejantan yang mau mendekatinya, tapi kesempatan itu selalu langka. Hingga tiba waktunya outbound jurusan kemarin. Kak Cynthia satu grup bersama Naruto, dan Naruto dipilih sebagai ketua grup. Betapa happy-nya Naruto seharian bersama Kak Cynthia. Berasa sehari bersama Luna Maya. Si Kak Cynthia dan Naruto main air bersama, lempar-lemparan lumpur bersama. Itulah yang membuat Naruto bermimpi Kak Cynthia. Setelah mandi wajib dengan sampo, Naruto buru-buru memakai seragam kuliah Naruto dan nggak bisa lupa menyemprotkan parfum ke tubuh Naruto, dan dengan cepat mengemas buku mata kuliah hari ini. Meskipun kakak Naruto menyarankan Naruto untuk menyiapkan buku-buku Naruto di malam hari, Naruto nggak pernah melakukannya. Naruto nggak punya waktu untuk makan pagi, jadi Naruto mengambil sepotong roti dari meja dan melambaikan tangan ke kakak. Naruto berangkat, Kak. Naruto tahu kunci motornya pasti ada di kamar, dan Naruto pasti juga tak ingat di mana Naruto menaruhnya. Akhirnya, karena sudah keburu-buru, Naruto pun berlari ke kampus. Jarak rumah ke kampus juga nggak jauh-jauh amat. Suara langkah lari Naruto memberikan getaran kecil di tiap-tiap ruang kuliah yang Naruto lewati. Naruto masuk kelas. Sekilas nggak ada dosen di ruangan itu. Lalu Naruto mengambil kursi paling depan. Naruto langsung mengeluarkan buku sembarang dari tasnya, lalu mencatat apa yang tertulis di papan tulis. Setengah jam berlalu dan seorang pun masuk ke dalam kelas ruang kuliah. Loh, kok Bu Nining? Bukannya harusnya Pak Teguh, mata kuliah sejarah Indonesia? Dan Naruto baru sadar, Naruto salah masuk kelas. Kelas yang Naruto masuki sedang belajar mata kuliah sejarah Islam. Pantesan aja. Naruto pun melihat mahasiswa sekitar nggak ada yang Naruto kenal satupun. Mereka pun juga melihat Naruto. Naruto pun senyum kecut sambil jalan pelan-pelan. Lalu ada yang nyeletuk, "Woi, salah masuk kelas." Semua mahasiswa menertawakan Naruto. Naruto harap kuliah belum selesai. Setelah Naruto masuk, Naruto cuma melihat seorang di ruangan. "Kamu baru datang, Naruto?" Kedengeran suara seorang anak wanita mengagetkan Naruto. "Oh, kamu Tias." Naruto lupa ketiduran. Sebetulnya Naruto juga butuh istirahat karena kemarin outbound, jadi telat. Maksudku, Naruto benar-benar terkejut. Baru kali ini Naruto mendengar Tias berbicara. Dia kira suaranya kecil, tapi ternyata suaranya cukup lembut dan besar. "Kuliahnya udah kelar. 2 jam lagi kuliah dasar-dasar ilmu budaya.
kata Tias. Kuliah selanjutnya tetap di kelas ini, tapi Tias selalu enggak beranjak kemana-mana, menunggu sampai kuliah berikutnya dimulai. Dia duduk di pojok. Dia sangat pendiam, penyendiri. Ia orang yang enggak banyak gerak. Entah apakah dia punya penyakit atau gimana. Hanya itulah yang Narto tahu tentangnya. Oh, baiklah. Kau benar-benar butuh istirahat, keringatmu banyak sekali. Narto tersenyum membalas perkataannya, lantas melanjutkan dengan kegiatan menghayal si Narto. Sudah 20 menit. Narto sangat bosan. 1 jam dan 40 menit adalah jeda waktu ke kuliah berikutnya. Narto nggak bisa diam selama itu. Narto memutuskan mengambil kemoceng dan membersihkan kaca, karena siapa tahu Kak Cynthia lewat datang lalu melihatnya. Dia pasti berpikir, wah betapa rajin lelaki seperti Narto. Mulai mengelap kaca dari belakang, Narto melihat Tias fokus pada laptop di depannya. Laptop adalah satu-satunya teman yang dia miliki. Narto memperhatikan apa yang dia lakukan. Duduk dan menonton film. Narto rasa Narto tahu film apa yang dia tonton. Hei, apakah itu Flower of Evil? Narto bertanya untuk memastikan. Ya, kamu tahu, jawabnya pelan. Tentu saja Narto tahu. Narto penggemar drama Jepang. Hush, yeay. Flower Evil itu film Korea tahu, kata Tias. Hah? Bahasanya mirip, jawab Narto agak malu. Tapi akhir-akhir ini aku agak sibuk, jadi aku mulai jarang nonton film. Bisakah aku gabung? Tanya Narto. Narto nggak tahu apakah Tias menyukai film Korea seperti Narto. Hanya saja Narto belum menonton episode yang sedang diputar di laptop si Tias karena Narto orangnya sangat sibuk. Ya, boleh. Ambil kursi kesini, kata Tias mempersilahkan Narto. Narto duduk di kursi di samping Tias. Narto nggak berpikir nggak ada orang lain yang pernah duduk di samping Tias seperti ini. Kami terpaku pada film yang kami tonton. Gak ada percakapan di antara Narto dan Tias. Hening dan fokus. Narto yang biasanya setiap saat berkomentar, namun sekarang diam aja. Terutama Tias. Dia melihat terus dan sangat menikmati drama, sampai Narto melihat air mata jatuh dari matanya. Narto tahu film ini sedih, tapi karena Narto nggak menontonnya dari awal, Narto nggak terlalu emosional. Tapi Tias, dia menangis. Narto nggak tahu apakah seorang Narto yang seorang pria normal biasa bisa menangis karena menonton film. Tias, kau tak apa? Kata-kata itu keluar begitu saja dari mulut Narto. Ia segera menyeka air matanya, namun bingung menyeka pakai apa. Iya Narto, gak apa-apa, filmnya sangat menyentuh. Aku jadi galau. Aku cengeng ya, jawab Tias sedikit gugup karena Narto menangkap basah si Tias sedang menangis. Narto mengambil tisu dari tas Narto dan memberikan 2 lembar kepadanya. Makasih ya Narto, kata Tias kepada Narto. Siapa yang gak menangis saat menonton film ini? Aku
membaca semua komentar orang-orang yang telah melihat film-film ini, dan mereka semua mengatakan bahwa mereka menangis. Bahkan seorang pria berusia 50 tahun menggunakan banyak tisu. Film ini sangat menyedihkan. Bahkan kalau kamu gak ada, aku akan menangis lebih banyak. Meskipun di kelas aku gak dekat dengan Tias, tapi kali ini si Narto senang. Dia bisa lebih terbuka dengan si Narto. Tias bisa menjadi dirinya sendiri, dan Narto bisa menjadi lebih mengenal Tias. Entahlah, Narto menatapnya terlalu lama. Narto melihat wajah Tias agak memerah. Mungkin gak terbiasa dengan situasi seperti ini. Oh, aku natap kamu terlalu lama ya. Maaf sampai ngelamun tadi. It's okay, gak apa-apa kok. Hahaha, jawab Tias sambil tersenyum. Teman-teman Narto mulai berdatangan. Tak terasa waktu berlalu begitu cepat. Kuliah akan segera dimulai. Narto bangkit dari bangku tempat Narto duduk. Makasih ya Tias, filmnya sangat menarik, kata Narto sambil tersenyum. Dia mengangguk, maksudnya Tias mengangguk, dan Narto kembali ke tempat duduk. Narto, panggil Tias. Makasih udah ngobrol sama aku. Senyum Tias muncul di wajahnya yang pucat. Narto baru menyadari ini adalah senyum yang paling damai yang pernah Narto lihat. Terlihat sangat tulus. Yuk, kapan ngobrol lagi yuk? Jawab Narto dan pergi karena Narto merasa jantungnya berdetak lebih cepat saat melihat senyum Tias. Narto ini lebay. Seiring berjalannya waktu, ternyata janji itu nggak berjalan dengan baik. Narto nggak bisa ngobrol dengan Tias karena Narto selalu bersama dengan teman-temannya. Narto nggak ada waktu untuk sendiri saat Narto di kampus. Mereka selalu aja ada di dekat Narto, mulai dari ngajak ngeband, bahas bola, sampai ngobrolin cewek-cewek di kampus. Tapi Narto dan kawan-kawan nggak pernah ngobrolin tentang Tias. Pada awalnya itu nggak masalah sih, tapi sekarang Narto rasa itu agak membosankan, seperti nggak ada topik lain yang bisa dibicarakan di dunia ini. Dan Narto mulai menyadari jika Narto senang saat berbicara dengan Tias. Tias cocok dengan Narto, maksudnya dalam banyak hal. Sejak itu Narto selalu berada di kelas, berbicara dengan Tias. Narto bilang padanya bahwa Narto selalu bangun kesiangan, terus mesti nyalin catatan Tias. Dan Tias pasti akan meminjamkan bukunya. Sepertinya Tias percaya dan dia benar-benar polos. Namun itu hanya seminggu sekali, 2 jam dalam seminggu. Sangat singkat. Dan sepulang kampus Narto juga harus latihan bola hingga sore menjelang malam. Namun gak apa-apa, seenggaknya Narto senang saat berbicara dan nonton film dengan Tias. Ia sama sekali tak membosankan. Narto bisa bicara apapun dengan Tias. Tias dan Narto berbicara tentang kehidupan, kematian, astronomi, hal-hal horor, apapun yang terlintas di kepala mereka. Narto jadi banyak tahu tentang Tias. Ia bukan pendiam dan tertutup seperti yang kebanyakan orang bilang. Tias hanya sedikit pemalu untuk memulai percakapan dengan orang lain, tapi enggak dengan Narto. Terutama saat kejadian Tias menancapkan flash disk pribadinya ke laptopnya. Dia mendengarkan film dengan headset dan Narto pun join.
kuping Naruto kanan dan kuping kirinya memakai headset. Maksudnya kuping kiri Tias ya. Naruto penasaran. Dia pun mengklik film yang Tias suruh klik. Dan ternyata film apa itu? Ternyata itu adalah film semi. Dan tak disangka Tias mengajak Naruto untuk menonton film ini. Sejak saat itu Naruto merasa nggak bergairah saat latihan bola tiap sore. Kenapa? Karena energinya dan emosinya sudah terkuras saat nonton film bersama dengan Tias. Buat kamu, jangan lupa subscribe untuk saksikan banyak cerita romantis dan masih banyak cerita dewasa lainnya. Di sini kita juga bisa dengar cerpen romantis, cerita hot, dan cerpen singkat lainnya.